Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tema kita pada saat ini adalah ranting yang berbuah. Berarti berbicara soal pohon, gitu ya kira-kira ya. Kalau bicara soal ranting yang berbuah, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ada satu buah itu yang selalu ada di pasar dan tidak menunggu musim untuk berbuah. Kira-kira buah apa Bapak Ibu? Buah apa? Pisang. Benar. Buah pisang itu nggak menunggu musim. Buah pisang itu berbuah tidak tergantung musim, dan jika pohon pisang yang sudah tua, kalau kita lihat ya, kalau pohon pisang sudah ada yang tua, pasti di samping pohon yang tua itu ada tunas pisang yang muda. Maka pohon itu sudah menyiapkan tunasnya dulu di samping untuk menggantikan yang tua tadi. Jadi pohon ini terus bertumbuh dan terus berbuah tanpa mengenal musim, baik panas ataupun dingin. Nah, bicara mengenai berbuah, berarti kita juga bisa belajar dari pohon pisang. Pohon pisang, kalau kita kurang makan pisang, kita bisa sakit perut, kekurangan kalium. Jadi katanya kita harus banyak makan pisang. Jadi Tuhan itu memang menciptakan pisang itu untuk kita makan setiap hari, supaya kita tidak kekurangan kalium. Nah, bicara mengenai berbuah, berarti kita juga bisa belajar dari pohon pisang. Kita menjadi orang Kristen harus hidup menghasilkan buah. Itu intinya. Tapi ketika kita berbuah juga tidak tergantung apakah hidup kita sedang apa. Misalnya kalau sedang ada pergumulan, maka buah kita tidak nampak. Kalau musim dingin, dia nggak nampak. Musim panas, dia nampak. Sedang lagi happy, dia bisa nampak. Tapi kalau lagi pergumulan, dia tidak nampak, atau sebaliknya, dan seterusnya. Kita lupa bahwa kita itu sebenarnya harus berbuah, karena hidup kita itu harus berbuah. Paulus pernah bilang, saya mati untuk Kristus, dan kalau hidup, saya harus menghasilkan buah. Jadi kehidupan orang Kristen itu harus menghasilkan buah, karena Yesus juga pernah bilang, barang siapa yang menjadi muridku itu kelihatan lewat mana? Lewat buah yang dihasilkan. Tapi tentu yang namanya berbuah ada unsur yang memberikan nutrisi, sehingga pohon itu bisa menghasilkan buah yang manis. Nah, tadi kalau kita baca adalah tentang buah anggur. Kalau bicara soal buah anggur, maka ada yang namanya pokok anggur. Pokok anggur adalah yang menyalurkan nutrisi kepada carang-carangnya, kepada rantingnya. Nah, pada saat kita kali ini juga bicara soal pokok anggur yang nanti kita lihat, yang koneksinya nanti kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai Yohanes pasal yang ke-15, maka kita juga harus berani mengulas Yohanes pasal yang ke-16, tapi juga Yohanes pasal yang ke-17. Karena ketiga pasal ini adalah ketiga pasal yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dan tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Bahkan kalau kita mau dalami, bagian dari ketiga pasal tersebut sebenarnya merupakan ringkasan atau intisari yang mau diangkat dari keseluruhan Injil Yohanes. Kalau pasal 15 tadi bicara mengenai Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Bukan cuma pokok anggur, tapi ada kalimat yang benar, memiliki arti bahwa orang bisa hidup bersemi bila ranting-ranting hidup yang tumbuh itu berasal dari pokok anggur yang benar tadi. Kalau bukan berasal dari pokok anggur yang benar tadi, maka ranting-ranting tidak bisa hidup. Bila terpotong dari pokok tersebut, maka orang akan binasa. Nah, ini memberikan keterangan lebih lanjut tentang apa arti percaya kepada Yesus, ya, yang telah Yesus juga utarakan sebelumnya. Kalau kita baca di pasal ke-14, bahwa di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Lalu pasal 16 berbicara mengenai penolong yang akan datang dan yang akan menguatkan para murid dalam pelayanan mereka. Jadi kalau tadi bicara soal Yesus, maka pasal ke-16 bicara soal Roh Kudus, yang nanti fungsi dari Roh Kudus ini akan menguatkan pelayanan para murid. Dan pasal 17 adalah mengenai doa Yesus agar Bapanya itu
para murid. Jadi ketiga pasal tersebut terjadi pada pembicaraan Yesus bersama dengan para muridnya di perjamuan terakhir, yang membuat kita bisa membayangkan bahwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus dengan para muridnya itu sungguh kusuk dan sangat berkualitas pembicaraan. Dan insight yang bisa kita lihat dari ketiga tadi pasal tadi, yaitu tidak lain adalah tentang Allah Trinitas. Pasal 15 bicara soal Yesus yang adalah pokok anggur, dan pasal 16 berbicara soal Roh Kudus, dan pasal yang ke-17 bicara mengenai Allah Bapa yang akan melindungi para murid. Jadi ada insight yang terlihat dalam ketiga pasal itu, sehingga ketiga pasal ini kalau kita membacanya tidak boleh dilepaskan satu dari yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita kali ini Yesus mengibaratkan dirinya itu sebagai pokok anggur yang benar. Yang dimaksud dengan pokok anggur adalah bagian pohon yang dapat hidup terus. Jadi pokok anggur itu adalah bagian pohon yang dapat hidup terus bila ada di atas atau di bawahnya itu dipangkas. Jadi kalau ada pokok anggur, atasnya dipangkas, bawahnya dipangkas, bagian pohon itu dapat terus bersemi walau tampaknya mati. Jadi pokok anggur itu tetap bersemi walau tampaknya mati. Para petani membuka kebun anggur baru dengan menanam pokok anggur tadi, pokok tadi di tanah yang baru. Dan di sini kita bisa memaknai bahwa muncul gambaran adanya kekuatan yang terus bisa bertumbuh walaupun tidak selalu menghasilkan buah yang diharapkan, tetapi pokok anggur ini tetap hidup. Maka dari itu dalam Yohanes 15 ditonjolkan bukan hanya pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Artinya pokok anggur yang subur dan dapat menumbuhkan ranting-ranting yang berbuah baik, bukan berbuah yang tidak baik, tetapi yang baik. Lawan dari pokok anggur yang benar adalah pokok anggur yang tidak bakal tumbuh subur, yang dari sananya sudah kurang baik. Yesus tidak seperti itu. Dia tidak seperti itu. Tapi Yesus justru tampil sebagai pokok yang dari asalnya sudah cocok untuk ditanam, yang benar-benar asli, bukan yang tiruan atau kelihatannya baik, bakal tumbuh baik, tapi ternyata membusuk. Gambaran ini dipertegas dalam Yohanes pasal 15 tadi bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan bukan pokok anggur yang palsu atau yang kelihatannya bagus tapi membusuk. Dikatakan juga di dalam bacaan kita bahwa Sang Bapa sendirilah yang menjadi pemeliharanya. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Ia memotong tiap ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah agar makin subur. Kalau kita baca ayat ini seperti bahwa kalau kita tidak berbuah kita akan dipotong, dibuang, dimakan, gitu. Tetapi sebenarnya di dalam ayat ini ada maksud tersendiri. Maksudnya adalah sebagai tindakan perhatian untuk membuat pokok yang benar itu berbuah sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu kalimat yang tadi kita baca, dipotong, dibuang, dan dibakar itu dipahami sebagai ancaman, tetapi justru harus dipahami sebagai upaya untuk membesarkan hati. Upaya membesarkan hati bahwa ketika kita di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita belum berbuah, maka kita di-inspire untuk mau berbuah di dalam Kristus. Para murid adalah ranting yang berbuah baik. Nah ini titik tolak. Para murid itu adalah ranting yang berbuah baik. Karena jika tidak, tentunya tidak menjadi murid. Boleh juga diterapkan pada orang percaya. Mereka itu ranting yang berbuah, dan ranting yang berbuah mendapat perhatian khusus dari Sang Bapa, si pemelihara pohon itu. Inilah kabar gembira bagi para murid yang mendengarkan kata-kata Yesus tadi, karena mereka boleh merasa aman karena terus-menerus didampingi oleh Bapa, Sang pengelola pohon itu sendiri. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini diucapkan oleh Yesus kepada para murid sebagai perkataan
makanya Pentakosta itu ketika berpisah dengan Yesus, maka ini sudah dibacakan. Artinya apa? Artinya para murid yang tahu bahwa dirinya berpisah dengan Yesus, di mana Yesus naik ke surga, para murid sudah tahu bahwa mereka akan didampingi oleh Sang Bapa. Karena si Bapa itu si pemelihara pohon itu. Jadi pendampingan, pemeliharaan, penyertaan daripada Yesus itu terus berlanjut dan tidak putus. Oleh karena itu, kalau kita membaca pasal ini, harus kita membacanya secara keseluruhan. Maka dari itu, para murid tahu nih ketika berpisah, tapi mereka tidak bersedih. Karena mereka tahu bahwa sekarang Bapaknya yang akan menemani mereka. Dan nanti pada hari Pentakosta ada si penolong juga yang datang, yang akan membuat mereka berani, semakin berani untuk berkata-kata tentang kerajaan Allah. Jadi pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti dalam diri Yesus. Yesus sedang mengatakan bahwa sekarang ini tiba waktunya kalian akan diurus Bapaknya sendiri, karena Yesus akan kembali kepada Bapaknya. Yesus melihat bahwa murid-murid telah cukup matang. Karena itu ia mau menyerahkan mereka kepada Bapaknya sebagai buah dari pelayanan Yesus. Saudara-saudara, kalau bacaan ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang pola berpikir pada zaman ini cenderung telah banyak. Kalau kita baca di berita ya, entah itu kita nonton media sosial, atau kita nonton berita, atau kita melihat dengan mata kita sendiri, atau mendengar dengan telinga kita sendiri, kadang yang jahat itu bisa dijadikan pihak yang baik, sedangkan pihak yang baik kadang bisa dijadikan sebagai pihak yang salah. Jadi ingat tuh lagunya Perahu Negeriku, Perahu apa tuh? Yang penyanyinya Frankie Saida dua. Perahu Negeriku, Perahu itu. Lagu itu bagus, tapi habis itu di take down. Hal tersebut itu seperti ekstremisme. Orang-orang yang menganut ekstremisme, apa yang mereka anggap benar itu harus ditegakkan, walaupun hal tersebut sebenarnya tidak benar, bahkan harus melukai banyak orang. Tetapi bagi kaum yang menganut hal ini, mereka menganggap dirinya telah berbuah. Karena orang yang begitu ekstrim membela pemahaman dia, walaupun itu sebenarnya salah, tetapi bagi dia itu adalah yang benar, dan bagi dia sudah berbuah. Berbuah juga bukan hanya sekedar bisa ini, bisa itu. Tidak hanya juga bicara soal banyaknya pelayanan yang kita ambil. Berbuah itu adalah di mana kita bisa mengalami perubahan hidup dari masa ke masa menjadi a better person. Itu yang namanya berbuah. Makanya kata berbuah tidak jauh berbeda dengan berubah. Oleh karena itu yang namanya berbuah harus mengalami perubahan hidup dari masa ke masa menjadi a better person. Dan itu terlihat bagaimana cara kita berpikir. Better person itu bisa kelihatan apakah ada perubahan dari cara berpikirnya, apakah ada perubahan dari cara bicaranya, dan apakah ada perubahan juga dari cara orang tersebut memperlakukan sesamanya. Kelihatan. Jika kita berpikir selalu mempunyai indikasi untuk menghakimi, penuh kecurigaan, memandang sebelah mata orang lain, tidak juga berpikir secara luas, bypass atau jalan pintas tanpa memikirkan unsur lain, maka bagaimana kita bisa berbuah? Sebab cara berpikir kita subjektif dan bukan objektif. Makanya René Descartes, orang Prancis ini, filsuf, pernah berkata cogito ergo sum. Cogito ergo sum artinya apa? Aku berpikir maka aku ada. Sebagai manusia kita harus berpikir secara matang. Maka cara berpikir kita itu penting, sebab dari cara berpikir kita bisa dinilai oleh orang lain seperti apa diri kita sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu juga bagaimana cara kita berbicara. Karena dari kita tertawa saja kita bisa membuat orang lain itu down. Jadi ada anak-anak remaja dicitra dari jalan ke naik gunung gitu ya. Tiba-tiba badannya yang agak gede kepleset jatuh, temannya itu ketawanya sampai ngakak gede banget, dan itu bikin down hati anaknya yang jatuh.
Kadang kita seringkali begitu gitu ya. Ada orang di pinggir jalan lagi nunggu bus, tiba-tiba ada mobil kecipratan gitu. Kita ketawain dia. Atau kita kepleset di mana gitu. Itu kadang membuat orang itu dari ketawanya kita kadang bisa membuat orang merasa down. Kadang bercanda tidak pada tempatnya juga bisa berdampak buruk bagi orang yang mendengar. Tidak pada tempatnya bercanda itu bisa berdampak buruk bagi orang yang mendengar. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang akan kita suarakan. Terlebih kita berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Wah, ini lebih parah lagi. Biasanya yang tidak sesuai dengan fakta itu disampaikan oleh mereka yang merasa dirinya itu terluka. Jadi kalau ada dirinya masih terluka, maka ia akan menyampaikan segala sesuatunya itu tidak berdasarkan fakta, karena hanya untuk menenangkan hati dan untuk memenangkan pertarungan dengan lawannya dalam tanda kutip. Lalu juga hindari sindiran halus, berbicara di belakang orang lain, lewat WA dan segala macam. Tadi di mobil kita lagi ngomong-ngomongin itu, kayaknya perlu ada pembinaan untuk bagaimana kita bisa bicara tentang integritas. Protes terhadap prosedur yang telah disepakati bersama, membela orang lain seperti pahlawan kesiangan yang tidak sepenuhnya tahu sebenarnya persoalannya kayak apa, tetapi dia langsung mau menjadi pahlawan. Sudah berlaga seperti pahlawan yang membela, tapi sebenarnya tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Hindari juga perkataan yang menempatkan diri itu selalu jadi victim, menjadi korban. Padahal kita sendiri sebenarnya yang menjadi biang permasalahannya. Hindari juga menulis di media sosial yang menjelekan orang lain. Berhenti juga membandingkan orang yang satu dengan yang lain, apalagi kalau kita punya anak. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan saudara, maka dia akan merasa kecil hati. Apalagi kalau kita bilang, contoh tuh kokomu tuh kayak begitu, kamu tuh harus kayak begitu. Buat dia tahu, tanpa kita sadar, dia tuh cecemu udah kayak begitu. Masa kamu masih begitu? Walaupun kita mungkin punya tujuan untuk memotivasi, tetapi sebenarnya itu melukai. Makanya kalau kita mengasihi orang itu bukan if. Jika kamu tidak seperti kokomu, kamu jelek. Mengasihi juga bukan because. Karena kamu naik kelas, maka nanti kamu dapat hadiah. Itu juga tidak. Tetapi mengasihi itu harus in spite. Artinya apa? Walaupun. Mengasihi orang itu harus walaupun kamu tidak naik kelas, walaupun kamu punya kelemahan, aku tetap mengasihi. Jadi dalam kehidupan orang Kristen, kasih itu bukan if, bukan juga because, tetapi walaupun. Jadi perkataan kita yang keluar kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk di dalam keluarga kita, itu adalah walaupun. Walaupun kamu punya kelemahan, walaupun kamu seperti ini, walaupun kamu seperti itu, aku tetap mengasihi. Itu kasih yang Yesus tunjukkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berkatalah yang berbuah, berkatalah yang membangun, berkatalah yang sopan, berkatalah yang objektif, berkatalah yang memperhatikan kondisi orang lain, berkatalah yang mempertimbangkan perasaan orang lain yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bahasa kita bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa kasih. Ada juga yang berkata apa yang keluar dari mulut kita menentukan siapa kita yang sebenarnya. Tapi bukan berarti kita menjadi diam. Sebagai orang Kristen, kita harus berani berkata kebenaran di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kadangkala status sosial menjadi peran utama bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kita melihat ada orang dari berpakaiannya saja tidak seperti kita, jika ada orang yang memberikan pendapat tetapi kita melihat bahwa pendapatnya itu sesuatu yang tidak bagus, jika ada orang dalam kehidupannya yang agak lambat, maka di situ kita kurang bijaksana, bisa membuat orang lain yang mempunyai kelemahan semakin merasa dirinya tidak berhak. Yang lebih parah, kita menunjukkan berbeda sikap pada orang yang selevel atau yang lebih tinggi dengan mereka yang mempunyai kelemahan tadi. Hal
dia juga melukai. Tapi juga kita jangan terlalu sensitif. Kadang-kadang kita terlalu sensitif sehingga kita memandang orang lain itu memperlakukan kita semena-mena. Sebagai contohnya misalkan, ketika salaman di depan, kebetulan pendetanya nggak melihat matanya, maka orang yang disalami itu akan bercerita kepada orang pendeta sombong, salaman dan melihat mata. Padahal ketika nggak melihat matanya, dia mendengar orang sedang panggil dia nengok. Bukan berarti tidak menghargai orang yang sedang disalami. Atau ketika salaman ada yang jatuh di punggung, jadi dia harus, apalagi kalau itu pendeta pakai toga, waduh itu kan tebal banget tuh ya, harusnya mesti dalam. Nah, tapi ketika kita yang di sana itu melihat bahwa pendeta nggak melihat matanya, itu menjadi sensitif, menjadi sangat sensitif. Bahkan bukan cuma itu, ketika pendeta itu khotbah yang kebetulan juga berbicara tentang pergumulan dia bisa berkata, ini pasti tentang gue yang diomongin. Dari mana tahu tuh pendeta orang itu juga pergumulan itu? Benar. Kecuali orang itu cerita. Karena bahasa khotbah itu universal. Kita tidak bisa berhenti untuk menyenangkan orang. Bahasa firman ya bahasa firman. Kita tidak membatasi supaya Bapak Ibu senang, tidak. Kalau firman Tuhan harus berkata begini, ya begini yang harus disampaikan. Kadang kita terlalu sensitif melihat. Kadang ketika ada pendeta guru-guru juga, atau bukan pendeta ya, pembantu atau siapapun, guru-guru itu berjalan. Pak, Bu, nggak dengar karena saking fokus guru-gurunya itu. Itu pun kalau kita sensitif akan berkata apa? Sombong amat dipanggil nggak mau nengok. Tapi ketika kita ada kesibukan yang urgent, kadang fokus kita hanya kepada satu. Ketika ada fokus yang lain itu kita banyak. Kita juga sering mengalami hal. Tapi kenapa orang gampang menghakimi? Cepat-cepat akan menghakimi. Nah di sini saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik. Itu perlu dari kita sikap yang bijaksana. Jangan buru-buru, jangan lekas-lekas menilai dengan cepat. Apalagi berpikir negatif. Karena pikiran negatif itu adalah soft judgment kita di dalam pikiran kita. Oleh karena itu perlakukan orang lain itu harus seperti Yesus memperlakukan orang. Dia tidak membedakan. Dia rela menghabiskan waktunya bersama orang yang membutuhkan dirinya. Dia mau membantu orang lain. Dia mau memberi apa yang dia miliki. Dia juga tidak menaruh benci pada orang yang berbuat jahat kepada dia. Kasihnya itu terwujud bukan hanya dalam pengajarannya, melainkan juga dari perlakuannya kepada orang lain. Yesus sangat respect pada orang-orang lain. Yesus sangat mengasihi orang yang berdosa. Yesus jelas dalam hal ini. Maka tidak heran ketika dia berkata, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu sudah menjadi jelas. Karena dia berbicara bukan lewat mulutnya saja, tetapi lewat tindakannya sehari-hari. Oleh karena itu hidup yang berbuah. Dan ketika kita berbuah, Tuhan itu pasti akan memelihara kita. Dia akan membersihkan ranting-ranting yang berbuah agar semakin banyak berbuah. Tapi juga Yesus memotivasi bagi mereka yang belum berbuah agar bisa berbuah manis. Yang terpenting adalah bahwa carang-carang atau ranting-ranting harus mengandalkan pokok anggur yang benar tadi, yang memberikan mereka nutrisi untuk hidup dan yang bisa menghasilkan buah yang manis. Pokok anggur yang benar yaitu Yesus. Buah yang manis sama buah yang asam itu begini beda. Buah yang manis itu terlihat bukan saja ketika orang itu berkata, tetapi perkataannya itu diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia konsisten untuk melakukan perubahan hidup dari hari lepas hari. Itu buah yang manis. Dia bisa mengalami yang transformasi hidup yang baik. Tapi buah yang asam itu, dia hanya berkata lewat mulutnya saja, tetapi tidak ada perubahan yang dilakukannya dalam hidup hari lepas hari. Jadi buahnya itu hanya berhenti pada mulut, tetapi dalam tindakannya yang konsisten untuk terus seperti Yesus tidak dilakukan. Itu berbuah asam. Maka
Maka dari itu Yesus bilang, apa yang membedakan pengikutku dengan pengikut yang lain adalah buah. Saudara-saudara, ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran yang lain. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan itu harus turut dengan ajaran Yesus, bukan dengan ajaran. Jangan pernah menutup telinga kita terhadap firman dan teladan hidup yang ditujukan Yesus kepada kita. Yesus bukan hanya menjadi pokok, tetapi Dia juga menjadi penolong, menjadi andalan kita untuk menghadapi kehidupan di era digital sekarang yang penuh dengan tantangan. Apa-apa gampang untuk mencari di dalam kehidupan kita di era digital ini. Bukan saja untuk memenuhi kehidupan kesehatan kita bisa lewat digital. Bukan saja untuk konsumsi, kita bisa pesan makan lewat digital. Bukan saja untuk pendaftaran online, kita bisa melakukannya lewat digital. Bukan juga lewat absensi ketika kita datang ke gereja lewat digital. Tetapi dosa juga bisa kita lakukan lewat digital, dan itu memudahkan di zaman era digital ini. Nah, sekarang kita ditantang untuk berbuah seperti Kristus. Oleh karena itu, apa yang menjadi bacaan kali ini harus kita jadikan sebuah pedoman utama bahwa Kristus itu adalah pusat nilai hidup kita. Dan kalau Dia adalah pusat nilai hidup kita, maka ketika kita berjumpa dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang Kristus ajarkan, kita harus berani untuk menolak. Di situ kita berani menunjukkan buah kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Kiranya firman kali ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya bersandar pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin.